Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita hingga pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk membaca dan merenungkan firman hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan jelas dan menerapkannya di dalam hidup kami. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Allah sebagai bahan renungan pada pagi hari ini, Kamis tanggal 10 Juli, diambil dalam kitab Mazmur pasal 48 dalam ayatnya yang ke-11, yang berbunyi, "Seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan." Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kemasyuran Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata masyhur dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya dikenal orang banyak, terkenal, kenamaan. Teringat pada saat menyambut perayaan Natal kemarin, saya beserta rekan-rekan kerja melakukan kegiatan sosial dan salah satunya mendatangi panti asuhan. Kedatangan kami disambut dengan hangat, mereka berkumpul dan bernyanyi beberapa lagu rohani anak. Mereka bernyanyi dengan semangat, gembira dan bergerak lincah sekali sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan Yesus. Begitulah anak kecil pun bisa menjadi alat kemasyhuran nama Tuhan kepada orang lain. Anak kecil begitu polos dan murni hatinya. Kepolosan dan kemurnian dan kegembiraan hatinya yang ceria begitu menyenangkan semua orang. Nama Tuhan yang dimasyhurkannya terdengar begitu suci dan murni. Namun yang membuat hati saya tersentuh adalah bagaimana mereka bisa nyaman, bahagia, dan ceria dengan keadaan yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang ingin mengalami atau merasakan hidup dalam kebahagiaan, hidup damai sejahtera, bahagia lahir dan batinnya, baik di dunia dan kelak di surga. Setiap melakukan pekerjaan apapun dan dimanapun, harapannya dapat berjalan dengan baik, lancar, berhasil, dan sukses. Intinya, setiap orang ingin bebas dari segala bentuk penderitaan dalam kehidupannya. Ketika mengalami beban kehidupan, maka orang tidak boleh kalah terhadapnya. Apalagi sikap yang diambil yang kemudian akan merusak dan menghancurkan imannya. Dan ketika iman seseorang itu telah rusak dan hancur, maka orang tidak dapat lagi melihat cahaya kebenaran dan menatap pengharapan akan adanya jalan keluar. Apalagi mau memasrahkannya kepada berbagai pergumulannya kepada Tuhan. Inilah yang berbahaya. Lantas, bagaimana atau mau kemanakah kita mengadu? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kitab Mazmur pasal 8 ayat 11 ini mengingatkan kita akan kemasyhuran Tuhan Yesus yang dikenal antara lain sebagai penyelamat umat manusia, pemberi mukjizat,
Guru Agung, Raja Damai, Teladan Hidup, Penyembuh dan Pembebas, dan masih banyak lainnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada akhir renungan ini kami ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk merenungkan bahwa dalam setiap situasi, bahwa saat kita menghadapi musuh, kesulitan, atau tantangan hidup, kita bisa percaya bahwa Allah melindungi dan menjaga kita. Marilah kita selalu mengingat kasih setia dan keadilan Allah, serta menceritakan kebaikannya kepada generasi berikutnya, anak-anak dan cucu kita nantinya. Di tengah segala penderitaan dan kesulitan hidup, marilah kita selalu berpaling kepada Tuhan dan menemukan perlindungan di dalam Dia. Semoga firman Tuhan ini menguatkan iman kita dan menjadikan kita saksi yang hidup tentang kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Demikian renungan harian pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca. Biarlah firman ini menjadi pelita bagi langkah kami dan menjadi kekuatan dalam menjalani hari ini, Tuhan. Tuntun kami untuk selalu rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.